Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara filfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam menika kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mendatangi majelis ilmu, meskipun berada di antara banyak pilihan yang bisa panjenengan pilih. Karena panjenengan, terutama bapak-bapak, bisa memilih malam ini nongkrong di angkringan, bisa memilih untuk nonton televisi, sepak bola mungkin kalau ada sepak bola, atau bisa memilih untuk jagongan di pos kampling, atau bisa memilih tidur. Begitu pula ibu-ibu bisa memilih WA-an, TikTokan atau apa, Tetapi panjenengan semua memilih untuk datang duduk di majelis ilmu dalam rangka sama-sama untuk mendapatkan apa yang menjadi salah satu sumber keselamatan dan kebahagiaan, yaitu tafaqquh fiddin, memahami agama ini dengan baik. Sebab Islam ini agama yang sempurna, agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan dalam diri kita. Maka oleh karena itulah, orang yang paling selamat adalah orang yang paling mengambil petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, maka yang dipanggil adalah orang-orang yang mengaku beriman. Udkhulu, masuklah kalian, fisilmi kafah, ke dalam agama ini secara totalitas. Apa yang dimaksud kafah, totalitas? Artinya, kata para ulama, menerima seluruh aturan-aturan Allah, ketetapan-ketetapan Allah yang mengatur dalam lini kehidupan kita, baik secara individu maupun secara keluarga dan lebih besar dari itu. Maka oleh karena itulah, sebagai seorang muslim, menerima ketetapan, ketentuan, aturan-aturan Allah itu menunjukkan lurusnya tauhid yang ada dalam dirinya. Sebab salah satu syarat kalimatut tauhid bisa menghantarkan seseorang menuju surganya Allah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata para ulama, kalimatut tauhid la ilaha illallah itu ada persyaratan-persyaratan. Salah satunya adalah adanya ketundukan yang tidak bercampur dengan penolakan, penerimaan dari seluruh apa yang Allah perintahkan, baik logika kita masuk atau logika kita belum masuk akal kita. Maka sami'na wa ata'na. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam, silahkan melakukan apapun di surga, menikmati buah-buahan, tapi jangan dekati pohon ini. Selesai kan? Wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kalian berdua mendekati pohon itu. Allah tidak jelaskan apa sebabnya tidak boleh mendekati pohon itu. Dengan itu setan iblis membujuk supaya engkau tidak memakan buah itu, karena ini adalah syajarah
al-khuldi, yaitu pohon keabadian. Sehingga kau tidak abadi di sini. Setan membujuk. Padahal Allah nggak jelaskan sebab kenapa tidak boleh mendekati pohon itu. Ini perintah, mau taat atau tidak. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel. Israel itu siapa? Siapa? Jangan cinta nggak sama Israel? Bukan Israel, Israel. Iya. Kan namanya Bani Israel berarti anak keturunannya Israel kan Pak. Nah, Israel bukan Israel ya. Tapi sebetulnya penamaan Israel sendiri juga ulama berselisih pendapat. Yang lebih tepat itu adalah malaikat pencabut nyawa, itu jelas sangat tegas disebutkan dalam Al-Quran malaikatul maut. Bukan malaikatul Israel, itu nggak ada disebutkan dalam Al-Quran. Memang ada dalam pendapat para ulama karena mengambil, ada yang bersumber dari cerita Israiliyat, ada yang bersumber dari riwayat tapi derajatnya diperdebatkan para ulama. Daripada cari yang diperdebatkan, sudah Allah saja kasih nama malaikatul maut, selesai, malaikat maut kan. Nah, maka cinta nggak sama Israel? Cinta nggak? Oh, cinta Pak, kita harus cinta sama Israel. Tapi ini jangan dipotong. Israel yang dimaksud adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nama aliasnya adalah Israel. Maka Banu Israel itu anak-anak keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Nah, tapi kalau negara Zionis Israel, kita benci Pak, paham? Itu beda lagi Pak. Nah, ketika Allah menetapkan aturan kepada Bani Israel, anak-anak keturunan Nabi Yakub, di mana saat itu nabinya adalah Nabi Musa alaihissalam yang mendakwahkan kepada Bani Israel, itu Allah bikin aturan apa? Tidak boleh nangkap, mancing, jaring iwak di sungai, di laut, di danau setiap hari Sabtu, kan nonton pagi. Lah sekarang logikanya ngopo kok ra itu, kan nonton pagi. Lah, lho ini aturan Allah ya, terserah wong sing gawe urip menungso niku Gusti Allah. Tinggal mau taat atau tidak. Kan ngoten Pak Jabar. Lah wong kita aja disuruh Rasulullah atas perintah Allah kalau buang angin, kalau buang hadas itu berwudu, gitu ngoten Pak. Padahal kalau kita buang air kecil yang kita basuh apanya? Tempat buang air kecilnya. Ketika buang air besar yang kita basuh napa nih? Tempat buang air besarnya, duburnya. Tetapi kenapa ketika buang angin yang keluar sama-sama seperti buang air besar, kenapa yang dibasuh muka, wajah, kakinya? Tahu alasannya Bapak? Kita nggak tahu mungkin. Sing penting samina wa ata'na. Selesai Pak. Makanya aturan-aturan Allah itu pasti mengandung hikmah. Nah, malam ini kita akan bahas tentang praktek-praktek jual beli yang dilarang, betul? Ya, betul. Sebelum saya masuk, saya mohon maaf ya. Beberapa pertemuan yang lalu saya nggak bisa hadir, tapi insya Allah saya datangkan Ustadz Nur Islam Hidayatullah. Lah saya nambahkan sendiri, maksudnya Ustadz Nur Islam tapi tak tambahkan Hidayatullah, itu saya bedakan Ustadz Nur Islam yang lain kan itu ya. Maka saya tambahkan Hidayatullah karena beliau di Hidayatullah Pondok Al-Kahfi, sekarang yang beliau di Menara Quran. Nah, maka ini tentang karena waktu ada kepentingan yang tidak bisa saya tinggal, maka saya mohon maaf, tapi alhamdulillah beliau bisa pun diunjur time Mbak maghrib maka saya sudah cari sejak sore itu ustadz-ustadz banyak, nggak ada yang bisa. Lalu saya ingat, wah mepet gini cari ustadz yang paling dekat dengan Mojosongo kan, Ustadz Nur Islam. Langsung saya tangkap, alhamdulillah beliau bersedia. Nah, terus minta tukeran jadwal Pak. Tadi sempat mau lupa saya Pak ya.
Saya pas ngisi kajian maghrib tuh, wah ini kosong bar isya, alhamdulillah iso pulang. Saya sudah siap-siap pulang Pak, dari masjid Solo Baru itu mau pulang. Tapi terus habis sholat tuh saya ingat, kok perasaan saya nggak enak itu. Sebentar tak ingat-ingat, ternyata iya ini tanggal 29 ijolan sama Ustaz Nur Islam. Sudah saya berangkat ke sini, alhamdulillah mboten telat. Nah, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal aminal halal aminal haram. Akan datang satu masa, kata Rasulullah, yang manusia di masa itu tidak peduli dari mana harta itu didapatkan. Aminal halal, aminal haram. Apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Padahal Pak, seorang muslim itu harus memahami Pak, bahwa sebelum kita dilahirkan Pak, itu sudah ditetapkan oleh Allah rezeki kula panjenengan. Betul nonton Pak? Ya. Itu sudah, ibaratnya kita lari dari rezeki kita. Kalau sudah dicatat pasti kena Pak. Ya tidak? Ibarat jenengan dikai duit 10 juta ora gelem mlayu Pak nggih. Misalkan kalau itu memang rezeki jenengan tidak akan kemana, pasti datang Pak. Paham? Nggak mungkin tidak ada. Makanya ada satu kisah yang diceritakan oleh para ulama, salah satunya Syekh Aid Al-Qarni dalam kitab beliau. Ada orang itu pulang dari satu pekerjaan, dia pulang menaiki sebuah tebing. Ternyata kepleset Pak, jatuh dari tebing yang seharusnya secara akal itu remuk badannya Pak, kepalanya pun bisa pecah terbentur tebing-tebing. Tapi kenyataan sampai bawah dia jatuh, itu ternyata mau kesleo Pak. Akhirnya ditolong masyarakat penduduk sekitar, kemudian dikasih segelas susu kambing Pak. Ya, dikasih segelas susu kambing. Setelah diminum, bisa nggak pulang Mas? Bisa Mas ya. Akhirnya dibawa, diantarkan, bawa lagi ke atas untuk pulang. Sampai atas ditanya, kamu tadi njigloke piye? Kok iso njiglokan ngoten Pak? Nah, akhirnya dia praktekkan, aku tadi itu duduk di sini, pas ya di sini nih. Kemudian saya berdiri pas begini, pas dipraktekke jiglok tenan Pak. Jiglok yang kedua kali, dan yang kedua mati. Maka kisah itu diceritakan kepada seorang ulama, apa jawabannya beliau? Karena sesungguhnya jatuhnya yang pertama tidak mati karena ada segelas susu yang Allah telah tetapkan menjadi rizkinya belum diambil oleh dirinya Pak. Makanya kita nggak usah heran Pak, ada anak kecil ketabrak Pak, mental berapa meter Pak, ngadeg jeng urip renek rapopo Pak. Itu kenapa? Karena rezekinya belum selesai Pak. Ada itu bapak-bapak tengok watuk ping telu mati Pak. Ya, ada nggak? Ada. Ada tetangga saya sehat bugar, tidak bisa kentut telung dino mati Pak. Ya, betul. Maka begitulah ajal dan begitulah rizki. Jadi rizki itu seperti kematian kata para ulama. Kemanapun kita lari, ya. Innal mauta, sesungguhnya kematian itu alladzi tafirrunaha, yang kita itu lari darinya, fa innahu mulaqikum, kematian itu akan mendatangi di depan kalian. Mau lari ternyata wis ning ngarepe Pak ya. Artinya nggak bisa lari dari kematian. Rezeki sama Pak. Kalau sudah itu rezeki kita, nggak akan lari kemana-mana Pak. Itu yang harus dipahami. Ada satu kisah, meskipun riwayat ini diperdebatkan para ulama, tapi ini athar, kisah Ali ibn Abi Thalib. Beliau pernah menitipkan pelana kudanya. Dalam satu cerita itu disampaikan kepada seseorang, tolong jaga pelana kuda saya. Siap wahai Amirul Mukminin. Ali pergi, nanti aku akan balik lagi. Ketika balik, wong wis boten enten Pak. Ternyata pelananya dibawa lari Pak. Dicari-cari ajudannya oleh Ali bin Abi Thalib, nggak ada wahai Amirul Mukminin. Ya sudah, tolong belikan saja saya pelana kuda lagi di pasar. Akhirnya dikasih uang, dibelikan ke pasar. Setelah dibelikan, kemudian datang kepada Ali, ya Ali, ini pelananya. Ketika diterima kaget Pak, ini pelana kuda dia. Paham? Kowe tuku ning ndi kan? Saya belinya di pasar. Sama siapa? Ciri-ciri penjualnya gimana? Orangnya begitu. Lah itu yang saya titipi.
Apa kata Ali bin Abi Thalib? Sungguh tadi ketika saya menitipkan itu saya sudah berniat akan memberikan hadiah kepada dia 2 dinar. Sekarang saya tanya, berapa kamu beli? 2 dinar. Paham? Jadi kata Ali, dia lebih memilih mengambil rezekinya dengan cara yang haram daripada dengan cara yang halal. Jadi rezeki itu nggak akan kemana. Ada satu kisah yang cukup menguatkan bagi kita. Ini untuk menguatkan bahwa aturan-aturan dalam jual beli nanti yang akan kita bahas, meskipun mungkin ribet, rumit, membuat kita susah bergerak dalam konteks leluasa, tapi ingat itu tidak akan mengurangi rezeki kita. Paham? Semua itu pasti sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abdurrahman bin Auf itu pernah pengen menghabiskan hartanya. Kalau bahasa kita ya pengen miskin, Pak. Jangan ada yang pengen miskin, Pak. Betul, Pak. Ya. Pengen sugih, ora sugih-sugih, pengen miskin, Pak Ustaz. Nah, maka beliau pada saat pulang dari perang Tabuk, itu ternyata para sahabat peperangan Tabuk itu terlalu lama dan membuat panen kurmanya telat lama, Pak. Sehingga ketika didapati kurma-kurma mereka di pohon pun podo bosok, Pak. Ya. Maka Abdurrahman melihat begini, kasihan para sahabat. Kalau Abdurrahman bagi duit tok koyone kayak gimana itu? Maka Abdurrahman cara menolong mereka adalah membeli setiap kurma-kurma yang busuk yang mereka miliki tapi dibayar dengan harga normal. Lho, para jenengan enten beras rojo lele regone 18.000 dirata kerendam banyu medok kabeh jamuran, Pak. Terus jenengan tuku yo 18.000, Pak. Kira-kira bangkrut apa mboten, Pak? Bangkrut menurut akal kita. Nah, dibeli sama Abdurrahman, mau dijual ke manusia dimakan ya enggak layak. Tapi Abdurrahman wis pokoke tuku sik mbuh nanti dienggo apa pakan ternak atau gimana gampang. Sing penting bisa diolah pakan ternak, bagikan, selesai. Pokoknya beliau ingin menghabiskan harta. Ditukoni kabeh itu, padahal banyak dimasukkan di gudang beliau. Itu harta dinarnya hampir habis semuanya. Selesai, tiba-tiba setelah beberapa kurun waktu datanglah utusan dari Yaman, Pak. Seorang penguasa di Yaman mengutus agar mencari kurma bosok, Pak. Loh, betul, Pak. Kenapa? Karena di Yaman sedang dilanda suatu penyakit kulit. Yang itu pengobatannya salah satu bahan yang harus dibuat itu adalah kurma sing bosok, Pak. Lebih, Pak. Allah itu kalau bikin menungso ra iso miskin gampang, Pak. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Raja tadi berpesan, belilah kurma busuk dari masyarakat supaya ikut menolong mereka, dibeli dengan 10 kali lipat harga normal, Pak. Loh, pun, Pak. Pengen miskin malah tambah sugih. Lah itu Abdurrahman bin Auf. Kalau kita pengen miskin, malah miskin tenan. Nah, karena kenapa? Sudah dicatat rizkinya. Dalam satu penelitian dilakukan oleh para mu'arrikh sejarah itu, kalau saya tidak salah baca, peninggalan Abdurrahman bin Auf, padahal beliau sedekahnya sudah luar biasa, itu hartanya JIC masih banyak dan beliau meninggalkan sekitar kira-kira kalau dirupiahkan itu 7.000 triliun, Pak. Itu kan tinggal bayar utang Indonesia cukup nggak, Pak? Kurang, Pak. Walaupun pun ndak utangnya, Pak. Nah, artinya luar biasanya beliau. Nah, ini tentang kita harus yakin bahwa mau pakai aturan atau tidak, mau cari dengan cara yang halal atau haram, semua rezekinya sudah dicatat, nggak akan kemana-mana. Jika ada sesuatu yang haram kita tinggalkan, kalau itu menjadi rezeki kita, Allah akan datangkan dengan cara yang halal. Tergantung kita mau mengambilnya dengan cara apa, mau yang halal atau yang haram. Nah, dalam muamalah, kalau kita belajar tentang fikih muamalah atau muamalah maliyah, jual beli misalkan, itu ada satu kaidah yang bertentangan dengan kaidah ibadah. Kalau ibadah kan kaidahnya jelas oleh para ulama, itu
setiap ibadah ya, itu hukum asalnya haram kecuali yang diperintahkan. Al aslu fil ibadati al hurma hatta yadulla dalilu ala tahlil. Itu kaidah ibadah. Semua bentuk ibadah itu haram kecuali yang diperintahkan. Jadi nggak usah ngarang-ngarang Pak ya. Aku tak sholat subuh 8 rakaat gen pahalane tambah oke. Sana apa mboten Pak? Mboten Pak ya. Karepe pahalane tambah oke malah ra ditampa Pak ya. Saya pengen bikin ibadah poso setengah dino selama 7 hari berturut-turut. Tampa mboten Pak? Tidak, karena ngarang sendiri. Maka kalau berkaitan dengan ibadah jangan ditanya mana dalil larangannya, yang nggak nyambung Pak, paham? Tapi tanya dalil perintahnya. Tapi kalau dalam masalah muamalah, karena ada yang ngeyel kata, loh kamu bikin itu menganggap itu akan mendatangkan pahala, kalau tidak dilakukan nanti malah madorotnya besar, berarti sudah menganggap ibadah. Nah sekarang dalilnya mana? Loh dalil perintah ya nggak ada, dalil larangannya mana coba? Apa ada nggak? Ya jangan tanya dalil larangannya, nggak akan ketemu ya. Tapi dalil perintah. Tapi kalau dalam muamalah itu yang ditanya dalil larangannya, jangan tanya dalil perintahnya. Nggak nyambung Pak. Contoh, ada orang jual beli online, coba sebutkan dalilnya jual beli online. Rasulullah membolehkan jual beli online. Ya nggak nyambung, zaman Rasulullah belum ada jual beli online Pak. Kan ngoten Pak. Maka tanya dalil larangannya, ada nggak larangan dengan model seperti jual beli online? Apa contohnya? Bai'ul ghaib ala sifah, jual beli yang barangnya tidak di depan pembeli tapi hanya menyebutkan sifat-sifatnya. Misalkan ada bapak-bapak kelikaran yang pelos kampling, lek sapimu gede ora? Gede kan Pak nggih. Jenisnya apa? Limosin. Umure pira? 2 tahun. Bobote 500 kilo. Gede tenan niku. Oh, tak dol. Jantan. Warnane coklat, sirai putih, jambule oranye misalkan ya. Nah, jenisnya limosin. Dhuwurnya sekitar 1,3 meter. Cendek niku Pak nggih. 1,6 meter misalkan. Sama 1,6 ya. Bobotnya sekian, jenisnya ini lengkap. Kan kita sudah bisa bayangkan kan Pak nggih. Terus dikatakan, "Yos tak tuku piro?" 35, wis tak bayar 35. Nah, boleh atau tidak? Nah, ini dibahas oleh para ulama. Bai'ul ghaib ala sifat. Ternyata ada nggak dalil larangannya? Oh, nggak ada. Yang penting jelas spesifikasinya, nggak apa-apa. Akhirnya para ulama mayoritas sepakat bahwa jual beli online itu hukumnya boleh, tapi dengan ketentuan-ketentuan. Itu namanya membahas apakah ada dalil larangannya atau tidak. Selama nggak ada maka ibahah. Al aslu fil muamalati al ibahah hatta yadulla dalilu ala tahrim. Maka itu kaidah muamalah. Jadi maka yang kita bahas adalah praktek jual beli yang dilarang. Nah, ini saya bacakan satu kitab judulnya Minhajul Muslim. Sangat umum kalau jenengan pernah mondok pesantren, kitab ini hampir dipakai oleh semua pondok pesantren. Yaitu fi bayani anwa'i minal buyu al mamnu'ah, penjelasan tentang berbagai macam jual beli, praktek jual beli yang dilarang, praktek yang terlarang dalam jual beli ya. Ini kalau dirincak kata Pak wonten 16 Pak, kira-kira rampung ya jam 4 esok Pak ya. Kalau diperinci loh Pak ya, mungkin kita sekilas saja. Nah, yang pertama yaitu terlarang karena tempatnya. Jadi ada tempat yang dilarang digunakan untuk berjual beli. Di mana itu, Pak? Al-masajid, yaitu masjid-masjid Allah. Enggak boleh kita kelikaran ning masjid. Di sapi ora lek duwe misalkan ya. Terus regane piro? 32. Kok larang men? Sapi saya begini-begini. Wis tak bayar apa deal ya deal. Enggak boleh. Kenapa dilakukan di
Masjid nggak layak, masjid bukan tempat untuk berjual beli. Bahkan untuk iklan yang bersifat bisnis pun tidak boleh ya. Makanya saya termasuk yang diminta untuk bimbing umroh ya, nanti Januari saya berangkat. Tapi saya tidak pernah mau mengiklankan berkaitan dengan umroh di masjid, Pak. Ikutlah dengan saya dengan biro ini, nggak pernah, Pak. Kenapa? Karena itu sudah ranah bisnis, paham? Karena biro umroh jenis biro mesti golek Padi kan nonton Pak ya, kecuali saya bilang, Bapak-bapak insya Allah besok ketua takmir tadi ngomong ke saya akan ngajak umroh saya berserta 25 jamaah. Setuju nonton Pak? Setuju Pak ya. Misalkan, nah itu enggak apa-apa, itu enggak ada sisi bisnis, tapi menghadiahi umroh. Nah, tapi kalau sudah iklan bisnis maka enggak boleh. Saya itu pernah baca iklan di masjid, Pak. Di bagian dalam itu ada mading, majalah dinding besar itu, pengumuman. Itu ada tulisannya. Waktu itu saya baca di Jogja, Pak, di masjid Jogja. Apa tulisannya? Budayakan malas mencuci. Sebab mencuci tugas kami. Hubungi laundry 08. Ya Allah, ini masjid tinggo iklan laundry, Pak. Ada, Pak. Ki sing iklan ya sapa apa takmir. Lah, saya pernah ngisi pengajian begini di dalam kotak masjid di bagian dalam. Tiba-tiba saya lihat itu ada jam digital, Pak. Itu kebetulan di depan saya. Besar jam digitalnya. Itu tulisannya bergerak. Pertama, tunaikan sholat tepat pada waktunya dan macam-macam itu. Kemudian jam. Tiba-tiba ada tulisan bergerak. Biro Umroh murah, berkualitas, terpercaya, amanah, macam-macam. Loh, siapa iklan biro umroh dalam masjid ini, saya tanya. Terus ada takmir bilang, Pak Ustadz yang bangun masjid ini beliau punya biro umroh. Sampaikan pada beliau dihentikan, nggak boleh, meskipun beliau yang membangun masjid tersebut ya, karena tidak pas, bukan tempatnya berjual beli atau iklan di dalam masjid ya. Nah, ini tentang tempatnya. Nah sekarang kalau musola, Pak, boleh nggak jual beli di musola, Pak? Boleh nggak, dan? Kenapa nggak boleh? Ya, kalau jenengan baca kitab para ulama, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jual beli di musola itu boleh, Pak. Kenapa, Pak? Karena pemahaman musola antara kita dengan para ulama benten, Pak. Kalau dalam kitab para ulama, musola itu tanah lapang yang biasa digunakan untuk sholat 2 hari raya. Itu namanya musola, Pak. Paham? Tempat jenengan pernah umroh, Pak? Pernah nggih? Nah, nanti kalau jenengan umroh lagi di Masjid Nabawi itu sisi sebelah utara, itu kan ada tanah kosong luas, Pak. Kalau tidak? Nah, disitulah dulu disebut dengan musola. Makanya ada papan hijau, tulisannya putih, dekat Masjid Ghamamah, Masjid Mendung. Itu menjelaskan disinilah Rasulullah menjalankan sholat 2 hari raya dan sholat istisqa yang disebut di sana namanya musola. Paham? Cuman teng Indonesia musola kuwi masjid cilik ora tinggal sholat Jumat. Makanya jenengan kalau membaca hadis tentang perkataan Ali bin Abi Thalib ketika ditanya seorang tabi'in, wahai Ali, wahai Ali, dulu ketika engkau bersama Nabi, itu sholat Idul Adhanya sama menyembelih hewan kurban di mana? Apa kata Ali? Kami diperintahkan sholat di musola dan menyembelih hewan di musola. Terus sing maca bingung, lah sholat Idul Fitri ning musola, masjidnya ra cukup malah musola kan, Pak? Terus nyembelih wedhus barang ning jero musola. Nah, ini kan nggak masuk akal. Kenapa? Karena pembahasan yang dimaksud musola benten. Musola itu kalau dalam bahasa kitab-kitab para ulama, tanah lapang luas yang digunakan untuk sholat 2 hari raya atau sholat istisqa minta hujan. Itulah namanya musola. Boleh nggak jual beli di tanah lapang, Pak? Boleh, Pak. Paham? Nah, itulah bedanya. Nah, maka sholat 2 hari raya itu yang paling afdol di masjid atau musola? Para ulama sepakat di masjid. Walah keliru terus Bapak Ustadz.
Nah, kenapa? Karena ulama sepakat sholat 2 hari raya itu di masjid yang paling utama, tapi bukan sembarang masjid, Masjidil Haram. Setuju nggak? Setuju Pak ya. Semua ulama sepakat sholat 2 hari raya yang terbaik itu di Masjidil Haram. Makanya besok Idul Fitri jenengan mang sholat kang Masjidil Haram itu paling utama. Ning nggih siapke dana pinten Pak? 14 juta lah bagi mangkat mulai ya. Nah, itu di Masjidil Haram. Baru kemudian yang kedua di musola, tanah lapang. Baru yang ketiga di masjid-masjid Allah. Nah, kalau di jalan, kan enten di jalan Pak ya. Itu banyak para ulama memakruhkan, tidak menyukai. Kenapa? Karena mengganggu aktivitas lalu lintas, Pak. Ya. Nah, makanya Imam Abu Hanifah itu pernah mengeluarkan fatwa berkaitan dengan jualan, Pak. Yang jualannya itu nyegadalan, Pak. Ada nggak jualan nyegadalan? Mengganggu jalan. Ada nggak di Indonesia, Pak? Banyak. Pasar malam. Itu kalau ditarik ke konsep Islam itu nggak cocok, Pak. Sebab salah satu cabang iman yang paling rendah, yang paling tinggi qaulu la ilaha illallah, wa adnaha yang paling rendah imatatul adza anit thariq, menghilangkan gangguan yang ada di jalan. Oh, ini malah jalannya dicegat, Pak. Sekarang saya tanya, jika rumah jenengan tercegat pasar malam, Pak, seminggu, sepekan, sejak pukul 4 sore sampai jam 11 malam, kira-kira jenengan terganggu napa mboten, Pak? Terganggu napa mboten? Terganggu. Arep metu periksa misalkan ya, janjian karo dokter jam 7. Terus meh jam 5 metu. Waduh, wis enek apa namanya itu? Setan-setan gitu nonton, Pak. Atau jenengan sudah keluar sejak siang mau balik ke rumah. Ra iso, Pak. Jek dicegat, iso ning lebokke mobil jam 11 bengi, Pak. Jadi jenengan nunggu tiap malam itu iso nglebokke mobil dari ujung gang itu baru bisa jam 11 malam. Rekoso napa mboten, Pak? Rekoso. Ganggu enggak? Enggak. Maka itu enggak baik ya. Maka kalau bikin bazar itu ya ning lapangan, tanah kosong yang tidak terpakai ya silahkan bikin di situ enggak apa-apa, tapi jangan nyegati dalam. Termasuk yang budaya cukup banyak di masyarakat kita. Dan ini baru marak di tahun 2010 ke atas kalau tidak salah saya ingat, itu adalah bikin tirakatan do nyegati dalan. Ini nonton, Pak. Coba kita bayangkan saja lah. Ini belum kejadian, Pak ya. Kalau sudah ada kejadian mungkin pemerintah melihat seperti ini madorotnya besar baru bikin aturan. Cuman saya berharap jangan sampai kejadian dulu, Pak. Baru aturan itu muncul. Dengan kesadaran kita masing-masing. Contoh, tiap RT bikin tirakatan, misalkan ya, tirakatan kan tiap RT, Pak, bikin tirakatan. Setiap jalan menuju RT-nya dicegati kabeh, tutup sana tutup. Ndelalah tengah-tengah desa kebakaran, Pak. Kira-kira mobil pemadam kebakaran iso tekan tengah-tengah apa mboten, Pak? Mboten, Pak. Kenapa? Dicegati panggung, Pak. Wah, bongkar sik kan nonton, Pak. Padahal di RT 16, Pak. Berarti bongkar panggung cacahe 15 kan nonton, Pak. Gang pertama bongkar sik setengah jam, ya 15 menit lah. Sak-sake rusak-rusakan, Pak. Kedua 15 tekan gone wis entek omahe, Pak. Ya. Makanya Rasulullah itu sudah sangat mencegah itu jauh-jauh luar biasa. Maka upayakan jalan itu sebagai lalu lintas, jangan terganggu oleh apapun. Nah, ini ketentuan. Yang pertama tempatnya, yang kedua waktunya. Terlarang karena waktunya. Ada waktu yang terlarang untuk berjual beli. Kapan, Pak? Jumhur ulama sepakat ketika dikumandangkan adzan sholat Jumat. Ini ulama sepakat. Sedangkan ketika dikumandangkan setiap adzan sholat wajib 5 waktu, ini ada perbedaan pendapat. Ada sebagian ulama mengatakan
Ya, tetap terlarang ketika sudah dikumandangkan adzan setiap 5 waktu sholat, tapi sebagian ulama mayoritas hanya pada sholat Jumat. Itu terlarang. Siapa yang terlarang? Tentunya mereka yang hanya wajib sholat Jumat. Tiang putri, anak kecil atau yang lain ya tidak terlarang. Tetapi kalau ada perempuan yang jualan ketika adzan dikumandangkan, ya jangan melayani yang sedang wajib sholat Jumat. Bapak-bapak tuku bakso misalkan, lupa orang di masjid, kok gampang pengen mulai kira-kira khutbah kedua lagi tak tekokan atau baik, terus pesen bakso, jangan dilayani sebab dia wajib sholat Jumat. Tapi kalau yang beli non muslim atau mungkin musafir atau mungkin orang yang tidak wajib sholat Jumat seperti sesama perempuan, maka masih ditoleransi. Tetapi lebih utamanya tetap bagaimana perempuan itu supaya juga mengikuti sholat tepat waktu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, ini terlarang karena waktunya. Kan ada dalam surah Al-Jum'ah ayat 9. Idza nudiya lis sholatil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bait. Yang ketiga, terlarang karena zatnya terlarang. Tak minum dulu Bang. Bismillah. Yang ketiga adalah terlarang karena zatnya. Saya pernah ngisi pengajian di daerah Sukoharjo. Itu habis ngisi pengajian begitu ada bapak-bapak yang mendekati saya. Ya umurnya kira-kira 55-an. Ustadz, saya mau bertanya. Oh iya, monggo silahkan. Saya itu habis pulang haji Pak Ustadz. Oh alhamdulillah sudah haji Pak nggih, sampun Pak Ustadz. Tetapi ada teman saya yang memberikan nasihat sama saya. Katanya saya suruh haji ulang. Lah, terus saya protes. Lah kenapa saya harus haji ulang? Kata teman saya, haji murah ditompo. Lah saya tanya, lah kenapa kok nggak tompo? Kata dia, harta saya haram. Maka saya protes. Loh, siapa bilang harta saya haram? Harta saya halal. Saya itu bekerja dengan cara yang halal, dengan ternak, bukan nyolong, bukan korupsi, bukan macam-macam. Nah terus saya tanya, lah jenengan ternak nopo Pak? Babi Pak Ustadz. Ya. Waduh, babi Pak. Lah terus dia ngomong, loh kan dalam Al-Quran itu disebutkan hurrima alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Kan yang dilarang itu daging babinya Pak Ustadz untuk dimakan. Saya kan nggak memakannya, saya kan cuma dodolan ternak babi. Ya. Maka kita sampaikan Pak, para ulama itu telah membuat kaidah supaya untuk memudahkan. Kaidah itu kan sebenarnya bukan hadis tapi kumpulan kesimpulan dari sebuah aturan-aturan dari Al-Quran maupun dalam sunnah. Contoh, Allah mengatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Rasulullah juga menyampaikan itu kalau itu ayat, kalau ini hadis. Lu'inatul khamru 'alal asrah. Khamr itu dilaknat pada 10 hal. Khamrnya itu sendiri dilaknat. Yang memeras khamr, pekerja pabrik topi miring misalkan, juga dilaknat. Yang menyuruh memeras buah untuk dibikin khamr, juragane juga dilaknat. Yang mengantarkan minuman khamr, tukang ojole misalkan, juga dilaknat. Yang menyuruh manggilkan tukang ojol misalkan anake, "Nduk, tolong celukno Gojek" misalkan ya. Kuwi tak nggo ngeterke ciu sak kerat kuwi misalkan. Nggih Pak, kula celukke. Anake yang menyulukke tadi juga dilaknat karena dia yang meminta sesuatu untuk antarkan seorang tukang ojek. Yang keenam, yang menjualnya, yang membelinya, yang menuangkan air ke dalam gelas, yang meminumnya, dan yang terakhir istri anaknya yang ikut menikmati hasil penjualan khamr. Semuanya dilaknat. Berarti ini menunjukkan siapapun yang terlibat terjadinya perbuatan haram ikut haram. Makanya para ulama kemudian bikin kaidah apa?
ma adda ilal haram fahuwa haram. Tindakan apapun diri kita yang membantu terciptanya perbuatan haram, maka perbuatan kita haram. Contoh, ada seorang supir taksi malam-malam mangkal di bandara misalkan ya. Terus ada penumpang dari bandara turun, taksi, mas, naksi mas, oh iya pak, kemana? Mburi RRI misalkan ya, pun di Mburi RRI pak. Oke, ya. Nah terus bilang, sing paling saya nggih mas nggih, ya. Gang nomor pinten? Sing paling saya nomor gang loro warna cat putih gerbang hijau. Kulo ngarang bukan apa lho Pak nggih. Oh dikira saya apal. Bukan, ini ngarang saja. Maka ketika supir tadi mengantarkan tok Pak, dia tidak berzina tapi mengantarkan orang untuk berzina, dia ikut mendapatkan dosanya. Loh kan gitu Pak. Makanya dosa itu ditutup oleh Allah serapat-rapatnya dengan apa? Mengancam siapapun yang terlibat. Dia ikut menanggungnya. Sedangkan pahala sama, dibuka selebar-lebarnya dengan apa? Siapapun yang terlibat ikut dapat pahala. Contoh, panitia pengajian ini ngundang panjenengan semua. Bapak jangan lupa besok Selasa tanggal 29 pengajian Ustadz Ridho. Oh nggih Pak, insyaallah hadir. Siapa yang menunjukkan di sini ada pengajian? Takmir atau panitia. Maka takmir atau panitia yang datang, andaikan setiap duduk di majelis itu dapat pahala 1 qiraat. Dan yang hadir 200 orang dapat masing-masing 1 qiraat, tapi takmir ini dapat tidaknya 1 qiraat plus 200 qiraat Pak. Lho rapi-rapinak Pak. Makanya dadi panitia. Ning resikone deg-degan ustadze ra teko kan ngoten Pak nggih. Ya setara dengan pahala yang diterima kan itu. Lah maka jamaah Allah, itulah dalam Islam. Nah, makanya dalam ayat surah Yasin ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Athar inilah pengaruh bekas sisa. Lah itu adalah keterlibatan dalam sebuah perbuatan. Itu juga ikut mendapatkan pahala kalau itu pahala, dosa kalau itu dosa. Nah, maka zatnya saya sampaikan Pak, dalam hadis jelas, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanuhu. Allah itu jika mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan juga harganya, maksudnya memperjualbelikannya. Maka dodolan babi nggih mboten angsal. Niku jenengan memudahkan para penikmat babi untuk mudah dapat babi. Coba semua peternak nggak mau karena muslim mayoritas ragam ternak babi. Terus babi ini jadi langka. Terus regane larang. Sing tuku kira-kira banyak atau sedikit Pak? Sedikit. Jadi susah. Alah ojo babi malah larang regane kan misalkan ya. Pitik wae malah murah kan, malah beralih ke pitik Pak atau kambing. Tapi gandeng karena babi ini oke sing ternak, gampang, murah. Akhirnya domangan babi Pak, berarti dia membantu orang untuk berbuat maksiat atau dosa. Makanya saya pernah memberikan contoh ilustrasi kalender bergambar artis-artis setengah telanjang. Kurang bahan Pak, kan bahan entek. Nah, itu ditempelkan di dinding warung sate kambing misalkan Pak. Itu sing nanggung dosane sapa? Setiap laki-laki melihat dengan hawa nafsu. Sing nonton etuk dosa, sing duwe warung yo nanggung dosa, sing artise yo nanggung dosa, fotografer yo nanggung dosa, tukang nyetake kalender yo nanggung dosa, pegawene sing dipilih kon nyentelke yo nanggung dosa Pak. Lho ora rugi Pak. Ki nonton Pak. Lho betul Pak. Itu makanya jangan sampai dosa itu kita ikut terlibat. Nah, maka zatnya haram atau najis itu tidak boleh diperjualbelikan. Nah sekarang jadi pertanyaan, Javanik cococip Pak, tahu Javanik cococip Pak? Cococip Jawa Pak, kan cococip itu bunder-bunder Pak, napa rada lonjol. Nah ada Javanik cococip, kalau bahasa daerah kulon itu serindil Pak, ya. Tahu serindil Pak? Ya. Nah,
itu kira-kira diperjualbelikan boleh nggak Pak? Najis nggak serindel itu Pak? Najis atau tidak? Saya itu pernah datang ke peternak kelinci Pak. Banyak kelincinya, satu kayak gudang itu kelinci semua. Ternyata pendapatan justru yang paling menguntungkan bagi dia itu malah dodolan serindelnya kelinci sama kencingnya kelinci Pak. Itu per liter kalau nggak salah dulu ya tahun 2000 sekian 4.000 Pak per liter Pak. Lumeh kaya bensin Pak nggih ya. Per liter 4.000. Bensin dadak pengolahan di lepas pantai Rekoso ini mau ngenteni kuya kelinci 4.000 seliter Pak. Karena itu nanti dibuat pupuk semprot daun Pak. Nah, sekarang jadi pertanyaan, bolehkah jual belikan kencing kelinci Pak? Kencing kambing juga laku Pak, cuman lebih mahal kencing kelinci. Boleh nggak Pak? Ulama sepakat barang najis atau haram tidak boleh diperjualbelikan. Kita punya ayam, ternak ayam Pak ya, delalah 3.000 ekor. Sing mati hari itu 20 Pak. Ya, misalkan selama sepekan yang mati 20. Boleh nggak bangkai ayam ini kita jual ke pengolahan pakan ayam misalkan atau pakan apa untuk dibuat pakan ternak atau dijual ke lele misalkan untuk pakan lele, boleh nggak Pak? Nggak boleh. Kenapa? Bangkai, dan bangkai itu najis ya. Tapi ada bangkai yang tidak najis, bangkai apa Pak? As-samak wal jarad, ikan dan belalang. Tapi ada yang lain Pak. Kenapa itu Pak? Meskipun tidak disebutkan secara teks namanya oleh Rasulullah dalam hadis, tapi secara kesimpulan dia tidak najis Pak. Selain ikan dan belalang, kenapa Pak? Kenapa? Iya, tadi selain ikan dan belalang apa? Yaitu hewan yang tidak memiliki aliran darah Pak. Contoh Pak, semut Pak ya. Lah sekarang jenengan ngidak semut najis napa Pak? Mboten Pak. Kalau najis harusnya ketika ada semut lewat dijeblek mati melenyek kan kudune wudu lagi Pak, kan najis Pak. Dia dibersihkan. Kenapa najis? Karena tidak najis. Kenapa? Karena semut tidak ada aliran darah. Nyamuk ada nggak darahnya Pak? Itu darah yang dicokot Pak ya. Kan nonton Pak ya? Lah tapi oke lah, kalau nyamuk mungkin masih diperdebatkan. Pokoknya hewan yang tidak memiliki aliran darah dianggap bangkainya juga tidak najis. Nah, maka memperjualbelikan barang najis tidak boleh. Nah sekarang kotoran kambing, kelinci apakah najis atau tidak? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mazhab Syafi'i, semua kotoran hewan apapun itu najis. Maka ulama Syafi'iyah melarang jual beli kotoran hewan. Kenapa? Karena dianggap najis. Kecuali kotoran itu sudah dicampur dengan tanah, mungkin dedaunan, diolah, kemudian terjadi proses kompos, ya. Artinya panas, kemudian kompos, sehingga unsur kenajisannya sudah berubah menjadi tanah, maka tidak mengapa dijual. Tapi kalau jik bunter-bunter dalam bentuk javanik cococip, maka tidak boleh. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Hambali, banyak ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa hewan itu ada dua jenis berkaitan dengan kotorannya, yaitu hewan yang dagingnya halal dimakan, maka kotorannya tidak najis, maka memperjualbelikan boleh. Sedangkan hewan yang dagingnya haram dimakan, maka kotorannya najis, dan memperjualbelikan kotoran atau kencingnya tidak boleh. Ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ustadz, kalau saya mengambil hukum kotorannya najis tapi boleh jual belinya mengambil mazhab Hambali, boleh enggak? Itu pilih pelan Pak ya. Wong ini ada sambungannya kan ngoten. Beda kalau dalam masalah Al-Fatihah itu membaca bismillahnya jahar atau tidak, saya pilih mazhab Hambali saja, atau Maliki atau Hanafi. Kenapa? Karena ada riwayat yang menunjukkan aku sholat di belakang Nabi, sholat di belakang Umar, Abu Bakar, Rasulullah, Umar, Abu Bakar membaca kerasnya mulai Alhamdulillah. Oke, mengambil pendapat itu. Tapi dalam masalah kenajisan
tadi kotoran, saya mengambil madzhab Syafi'i. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau ini sama-sama urusannya yaitu kotoran dan jual belinya, ini satu paket, nggak bisa berbeda. Maka kalau kita menyatakan najis ya jangan jual beli pupuk. Kalau jenengan mau jual beli pupuk yang masih asli, maka titip sama yang madhabnya Hambali. Tapi madhabnya Hambali itu aku titip kan. Ini kira kayasan apa betul bang ini? Nah maka ini memang ada perbedaan. Kok masa kotoran kambing, sapi, unta kok nggak najis toh Pak Ustadz? Ini ulama madhab Hambali punya hujah. Pertama, karena Rasulullah pernah di depan Ka'bah itu sholat, ditaruh kotoran unta oleh seorang pemuda suruhan Abu Jahal, dan Rasulullah tetap meneruskan sholatnya. Alasan kedua, bahwa Rasulullah ketika dakwah Syria, dakwah sembunyi-sembunyi, orang-orang lemah menyembunyikan keimanan mereka, padahal perintah sholat sudah ada, tapi belum sholat 5 waktu, masih sholat pagi dan malam. Nah itu mereka kalau sholat itu sembunyi-sembunyi. Ada yang sembunyi di kandang unta, ada yang sembunyi di kandang kambing. Maka Rasulullah melarang sembunyi di kandang unta, tetapi masih membolehkan sholat dilakukan di kandang kambing. Kandang kambing itu jangan dibayangkan terus serindel di atasnya serindel, bukan. Tapi maksudnya kandang kambing kan luas kadang-kadang, mungkin bagian tertentu yang bersih dia sholat di situ. Itu masih dibolehkan, itu menunjukkan ketidaknajisan kandang kambing. Tapi kotornya kotor. Alasan yang ketiga, andaikan kotoran hewan yang halal dagingnya itu kotoran atau kencingnya najis, maka niscaya Rasulullah tidak akan mengizinkan berobat dengan kencing unta. Ya tidak? Kan boleh diminum kencing unta. Pernah ngunjuk Pak? Sekali-kali nyoba Pak. Kan kita punya unta berapa ekor di Juruk gitu Pak ya. Bahkan orang Arab zaman dahulu itu kalau pengen menjadi buceri, tahu buceri Pak? Boleh dicat sendiri Pak, rambutnya pirang. Itu caranya adalah tidak pakai obat-obatan pewarna, tidak, tapi diminyaki tiap hari dengan kencing unta. Itu akan membuat rambut panjenengan, terutama wanita yang pengen jadi londo kurang mancung Pak ya. Nah itu pakai kencing unta, nanti rambut jenengan akan lebih pirang, dan pirangnya alaminya tahan lama, di samping itu murah meriah kan ya. Nah, cukup modal botol nggawa teng Juruk Mas, mungkin untone kencing mengadai mriki kan ya. Kalau beto mantuk kan itu. Nah itu bisa dipakai untuk minyak, dan dulu digunakan oleh orang-orang Arab untuk bisa pirang, karena waktu itu kan dijajah Romawi, rambutnya pirang, pengen pirang Pak. Sing pirang pengen irang, sing irang pengen pirang kan gitu. Nah ini tentang zat. Alasan kenapa kok dianggap tidak najis ya. Kalau kotornya kotor. Lah kalau begitu sholat di kandang kambing boleh Ustaz? Ya neng masjid kok sholat di kandang kambing berarti kurang ajar kan Pak? Lah wong enek masjid kok sholat di kandang kambing, wong kita nggak sedang terjajah oleh orang lain kan itu. Kalau dulu ketika dakwahnya masih sembunyi-sembunyi, yang sholat juga orang lemah, seorang budak, kalau ketahuan nanti disiksa, nah mereka sembunyi-sembunyi wajar. Dan masjid juga belum banyak, cuma ada Masjidil Haram. Kalau sholat itu jelas kewenangan kan, wong itu besar terbuka, maka mereka sembunyi di kandang kambing, itu masih ditolerir. Ya wallahu ta'ala alam. Tapi saya hanya melihat dua-duanya punya hujah masing-masing. Bagi yang mengambil pendapat najis ya jodol tinuku pupuk, tapi yang menganggap tidak najis dari hewan yang halal dagingnya dimakan, silahkan jual beli pupuk yang asli Pak ya. Kalau pupuk urea enggak apa-apa, pupuk yang serindel atau teletong atau lincung Pak ya. Atau lincung. Makanya ada sebuah pertanyaan, hewan apa yang tidak diketahui hewannya tapi kotornya ada di mana-mana Pak? Telek, lincung Pak. Hewan lincung itu ada nggak Pak? Kan nggak ada Pak. Kan adanya telek wedhus, telek telek sapi kan Pak. Ini telek lincung lah. Hewan lincungnya apa Pak? Ayam Pak. Nah ini tentang zatnya. Nah ada tambahan berkaitan dengan hewan jalalah. Hewan jalalah. Apa itu hewan jalalah? Hewan yang mayoritas itu makannya benda haram atau najis Pak. Contoh, saya punya lele Pak.
kemudian saya pelihara di kolam, di mana kolamnya di atasnya saya kasih WC 15 Pak ya. Karena supaya santri saya kalau buang kotoran langsung di atas kolam ya. Nanti ketika terjun rudalnya dimakan lele kan gitu kan, lelenya gemuk dimakan santrinya buang kotoran dimakan lele kan, ngoten Pak kan, muter terus Pak, paham ya? Betul, saya itu kedatangan tamu dari Cirebon Pak, datang ke pondok saya, bukan pondok saya, pondoknya umat, maksudnya saya yang suruh mengelola. Datang ke tempat pondok kita itu, dia datang sana lihat kolam besar 2. Di pondok itu memang saya bikin kolam 2. Saya kasih di atasnya gazebo, kasih ikan-ikan, ada lele, ada nila, ada macam-macam. Dia datang, ikannya banyak Ustaz. Iya. Dikasih makan apa ini Ustaz? Pelet yang beli itu Pak ya, warna coklat itu. Waduh, jangan Ustaz, sayang. Lah kenapa? Ini santri banyak Ustaz. Kenapa nggak manfaatkan kotorannya santri? Saya kaget. Nanti WC-nya Ustaz jangan dibuang septic tank, jadi masukkan ke kolam, dimakan ikan gemuk dimakan santri kenyang, buah kotoran dimakan. Waduh, saya bilang, wah ini nggak paham hewan jalalah ini. Saya bilang, Pak, hewan jalal itu nggak boleh dimakan, yaitu hewan yang mayoritas makannya itu benda najis atau haram. Makanya kalau lele itu dikasih makannya cuma bangkai ayam tok, itu nggak boleh dimakan Pak. Kecuali harus disterilkan, tapi nggak usah dibuang lelenya, disterilkan dulu, artinya dikasih makan yang tidak najis atau haram selama beberapa waktu. Kalau hewan itu kecil kata Imam Syafi'i cukup ya 3 atau 7 hari atau 10 hari. Tapi kalau hewan itu besar ya kalau bisa lebih dari 1 bulan, syukur lebih dari 40 hari. Ini ijtihad Imam Syafi'i. Nah maka silakan, tapi jangan langsung dimakan. Tapi ingat, masuk kategori jalalah itu adalah hewan yang mayoritas makannya loh Pak. Kalau cuma sesekali dikai bangkai ayam masih tidak apa-apa. Tapi kalau mayoritas itu berarti 50% lebih. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya makannya dikasih pelet itu 2 bulan panen, tapi sesekali kadang-kadang dikasih tikus misalkan ya, nah itu masih ditolerir. Tapi yo marak ke piye kan ya. Nah, tapi andikan terjadi itu masih tolerir. Tapi kalau mayoritas itu sudah nggak boleh. Lele tadi harus disterilkan dulu, taruh di tempat yang bersih, dikasih makan yang tidak najis atau haram. Setelah mungkin 10 hari atau 5 hari baru silahkan disembelih. Ya lagi sedino langsung disembelih kok rasanya kok piye-piye ya, itu jangan ya salahkan. Karena masih terkontaminasi Pak. Ada yang protes ke saya. Loh Ustadz berarti nggak paham Ustadz kai. Padahal yang berfatwa ini bukan saya, Imam Syafi'i, Imam Malik dan para ulama yang lain. Lah kalau hewan raituk dipakani ayam mati ataupun kotoran atau benda yang haram seperti tikus kemudian menjadi haram, lah itu tanaman pohon itu dikasih serindel, dipupuk serindel, buahnya boleh dimakan kan gitu Mbak. Nah dia nggak paham bahwa yang terlarang itu pada hewan yang hidup saja. Pohon tidak termasuk, meskipun ada ulama yang membahas apakah, karena begini, pertama serindel kan nggak najis Pak ya, menurut pendapat Hambali loh ya, nggak najis, sehingga dijadikan pupuk nggak ada masalah. Yang diperdebatkan itu kalau misalkan ada padi terus disuntai tinja Pak, kan kalau serindel kan ada yang tidak menajiskan, kalau tinja manusia kan jelas najis, dikasih pupuk tinja manusia, nah terus padi ini lemu-lemu. Nah boleh nggak dimakan oleh manusia? Nah ini diperdebatkan para ulama. Ada yang mengatakan tidak masuk kategori karena dia bukan hewan, karena pohon itu punya akar yang bisa menyerap dan bisa menyaring. Tapi sebagian ulama mengatakan tetap harus disterilkan. Karena ini tarik ramudeng ulama. Nah tapi kalau hewan iya. Nah ini memang ada ikhtilaf. Ulama hanya sepakat pada hewan, bukan pada buah atau pohon. Wallahu taala alam shawab. Pun jam 09.00 Pak, nembe 3 Pak, kirang 13 Pak. Kita sampai jam berapa? Jam 4. Jam 9. Ada pertanyaan dulu? Ada?
Nggak ada. Monggo silakan. Berkaitan yang tadi dengan Islam melarang menutup jalan yang sedang viral saat ini, itu banyaknya warga itu pasang polisi tidur. Parang? Polisi tidur. Polisi tidur. Yang jelas itu sangat mengganggu pengguna jalan. Iya. Menurut pandangan Islam, hal seperti itu bagaimana baiknya diterapkan? Apakah setiap orang boleh memasang dengan jarak yang tertentu atau khusus untuk dinas terkait yang boleh memasang? Ya, terima kasih. Polisi tidur ganggu nopo Pak? Ganggu nopo kan? Kalau polisi bangun, bercanda Pak. Ya. Ini begini, kalau jalan itu jalan umum dan sudah ada dinas terkait yang mengatur masalah jalan, yang nggak boleh setiap orang sak senengnya dewe bikin polisi tidur, nggak boleh. Ya. Tapi kalau jalan itu memang jalan kampung setempat dan dikuasai oleh penduduk setempat karena alasan keamanan, untuk melayu motor do bantar-bantar misalkan, terus dikasih polisi tidur, ini memang berbeda pandangan pendapat. Intinya begini, dalam Islam intinya itu jangan mengadakan gangguan di jalan. Karena Pak. Nah, kalau polisi tidur itu mengganggu, ya upayakan jangan sampai membuat itu sesuatu yang terganggu. Karena contoh begini, kan ada yang polisi tidur itu dibuat rintik-rintik oke Pak. Nah, itu merusakin motor Pak. Nggih nonton Pak. Loh, betul Pak. Saya merasakan soalnya. Kemudian kalau dibuat polisi tidurnya juga nggak kelihatan Pak, mau aspal munggah ngeten Pak, itu kan bahayanya ada orang agak kencang itu bisa jatuh Pak. Makanya dibuat supaya satu dikasih tanda misalkan di warnanya putih semua untuk polisi tidurnya, kemudian diberi jaraknya jangan terlalu dekat, jangan terus polisi setengah meter polisi tidur ratakan-takan Pak ya, maka dibuat yang supaya tidak mengganggu. Tapi masalah ganggu atau tidak itu memang persepsi masing-masing ya. Tapi upayakan kalau bisa dihindari, artinya diatur dengan supaya tidak banter-banter itu tanpa adanya polisi tidur, itu lebih bagus ya. Tapi kalau memang susah dan membahayakan nyawa anak-anak misalkan karena terlalu kencang-kencang anak-anak muda yang lewat motor, maka dibuatlah yang kira-kira bisa memelankan motor tapi tidak mengganggu dan merusak motor, dengan dilihat dari jaraknya, kejelasan itu polisi tidur atau tidak, dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala. Tapi kalau itu dikuasai oleh dinas terkait, ya biarlah dinas yang mengatur, jangan ngatur-ngatur sendiri ya. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Cukup. Monggo silakan. Tapi kalau jualannya itu di halaman masjid atau di lingkungan masjid, tapi di luar masjid, bangunan masjid. Ya. Di halaman atau di ya. Yang disepakati para ulama adalah berjual beli di masjid. Itu berarti di bangunan masjid ini, Pak. Tengah ini kan di dalam masjid. Terus serambinya yang belakang itu, belakang sedikit itu yang masih dipayoni masjid sama samping juga tetap nggak boleh. Tapi kalau di halaman tempat biasa untuk parkir itu masih ditolerir Pak, masih dibolehkan. Meskipun mungkin dipagari kawasan masuk masjid, tapi selama itu bukan di bangunannya, maka masih ditolerir, tidak mengapa. Ini dikiaskan dengan ada dua orang yang bermain pedang, tapi di halaman masjid, Pak. Bukan di dalam masjid, tapi di halaman. Rasul masih membiarkan. Tapi ada seorang sahabat mau melempar batu karena dianggap mengganggu, tapi Rasul karena Aisyah melihat permainan itu, maka Rasulullah kemudian biarkan dia. Ya. Wallahu taala alam shawab. Tapi kalau di dalam masjid ya jangan, ya tidak boleh. Cukup ya. Selang jagung buatan ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi sebelum saya tutup dengan doa, marilah kita doakan saudara kita yang sedang sakit, terutama Bapak Heru Sutopo, dan bapak saya juga sedang sakit ya.
di ICU. Makanya kemarin saya izin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada beliau dan saudara-saudara kita yang sedang sakit yang lain, dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala mengangkat penyakitnya dan menyembuhkan beliau tanpa kambuh kembali, dan mudah-mudahan setiap sakit yang mereka derita dari saudara-saudara kita yang sedang sakit menggugurkan setiap dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Karim, berikanlah kesembuhan kepada Bapak Heru Sutopo dan saudara-saudara kami yang sedang sakit, ya Arhamar Rahimin. Allahumma shfi Bapak Heru Sutopo, antas syafi la shifaa illa shifauka ya Arhamar Rahimin. Nas'alullah al-azim Rabbal arshil azim ay yashfiyahum ya Arhamar Rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.